nabukui mi kaum muslimin tatuana, nabukui mi agang-agana, nabukui mi jibya pamanakana, nabukui mi saribata isilana, bahkan meninggalkan seluruh dunia beserta isinya Bapak dan Ibu sekalian menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena biasa dibilang dari Bapak dan Ibu sekalian talu pakyona Allah taala dekat kemarin di kana rupa tahu. Pertama kaum muslimin ia miantu panggilan naik haji, yang kedua adalah panggilan melaksanakan ibadah salat, dan yang ketiga kaum muslimin adalah panggilan menghadap kehadiratnya. Aneroya kaum muslimin panggilan kadang-kadang supaya kaum muslimin ada dongolan itu. Pada kita sampai kaum muslimin hayya 'alas salat. Si parua tahu biasa ada dongolan hendak nero mange Bapak dan Ibu sekalian, termasuk yang namanya panggilan haji. Terkadang boleh sumpah ada dongolan parantar rupa tahu. Tetapi jangan pernah lupa Bapak dan Ibu sekalian, ada satu panggilan di mana tidak ada satu makhluk pun yang bisa kaum muslimin untuk menentangnya. Dari yang anjo, yang antu pakjo nama aren di kana mati. Irut itu ya kimai kaum muslimin peranakan Allah Ta'ala, saatnya anda pulang ke sini, kembali ke hadiratmu ya, kembali ke hadirat saya kata Allah. Maka yakin dan pasti kaum muslimin mau teritori irut kelupaan Allah Ta'ala. Begitu banyak dalil yang dijelaskan baik Al-Quran maupun hadis Nabi bagaimana kemuliaan daripada orang-orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Pertama biasa kita ngerti narampeng ustaz ke penceramaya. Ya, potongan ayat dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 nakana Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Ibnu Abbas pernah menyampaikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa derajat orang yang berilmu itu 700 kali lipat dibandingkan dengan derajat orang mukmin biasa. Dan bahkan beliau mengatakan kaum muslimin, 2 derajat itu jaraknya sama dengan 500 tahun perjalanan. Berarti pun saya ada derajat, orang bilangan 50 tahun perjalanan. Jadi pun 7 bilangan derajat berarti singanga. Orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah, orang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tingkatan keduanya sangat berbeda Bapak dan Ibu sekalian, karena orang yang berilmu sangat tinggi derajatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada hadis yang biasa kita dengar Bapak dan Ibu sekalian, disampaikan juga oleh para ustaz kita, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya ina masumpay ke naneng apa lumulumangian ka bangkenan tumenuntut pangisengan agama. Mana satu kamay anjo dilumulumiyang isalang ang kabangkinan tama do surgana kareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya teringat Bapak dan Ibu sekalian tadi ketika anak Tasirajudi menyampaikan kepada kita pengalaman bersama dengan almarhum waktu nanjorin kaum muslimin rimunti aja pemain ini bolak-balik, kira-kira berapa angkat kakinya almarhum itu Sofyan Bapak dan Ibu sekalian. Demi untuk apa kaum muslimin mencari namanya ilmu agama, maka beliau insya Allah akan dimudahkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga, amin. Nah tuh hadis biasa dilanggar kaum muslimin dalam pengki penceramaya. Apa nakana penceramaya Bapak dan Ibu sekalian, yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Oke nanti lalakom maca Quran malabiri nasaba situjen-tujen nantu Quran malabiri ka labatu sallan Allah kiamaka nabilai nalle sumpain kaum muslimin na aliangan nabilai kaum muslimin anja sumpain tonya kanan ram baca. Saya menemukan kaum muslimin ada 2 penafsiran daripada kata syafi' dalam ayat ini. Penolong pertama disebutkan dalam riwayat angganaya anjo atau anuntuk pangisenga agama, terutama kemarin di kana kurangan ketika dia berada di dalam kubur saat api datang dari segala penjuru Bapak dan Ibu sekalian untuk membakar orang itu. Namun Al-Quran datang membelanya dan mengatakan kau tidak boleh membakar orang ini. Penafsiran yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, ada alim ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syafi orang yang membaca atau mengamalkan atau menuntut ilmu Al-Quran akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, dan mahkota ini akan diserahkan kepada orang tuanya. Masya Allah, saya kira sudah sering kita dengar disampaikan oleh para alim ulama kali. Bahkan 10 tahun aku le sumpah natulu anjo atau dia ka jari pengapal kurangan, terutama orang tanya Bapak dan Ibu sekalian. Masya Allah. Dan itu biasa hadis di langir kaum muslimin apa nakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu adama in qata amalu illa min thalathin.
Sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin shalih yad'ula. Nah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun namate mana cucuna Adam tapi ngasih amalan na mereka pasang lain dari talua pasala. Pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain, dan yang ketiga kaum muslimin adalah anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Iya keren jaringnya sumpah itu nuntuk pangisengang agama, kemudian dia kena jarang mangir parana rupa tahu insya Allah akan mengalir terus pahalanya nanti ketika dia ada dalam kuburnya. Baru-baru ada viral berita bapak dan ibu sekalian ya di video terjadi di Subang kaum muslimin Jawa Barat. Ada seorang ustaz yang bernama Muhyi. Dia itu sudah meninggal 17 tahun lamanya bapak dan ibu sekalian. Ketika mayatnya akan dipindahkan, ternyata mayat ini masih utuh, bahkan kain kafannya saja masih utuh, dan ternyata mayat itu harum baunya bapak dan ibu sekalian. Siapa dia? Dia adalah seorang guru mengaji bapak dan ibu sekalian. Allahu Akbar. Pada kampungnya secara alami kaum muslimin hanya nih karena maya 6 bulan itu tak kerak mikirin. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah beliau sudah 17 tahun terkubur tapi mayatnya masih utuh. Allahu Akbar. Ada juga hadis yang biasa kita dengar disampaikan oleh para alim ulama. Apa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Zab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Salam di Allah kiamat kan dia 7 golongan nisare perlindungan dari Allah Ta'ala, di mana pada hari itu tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu di antaranya adalah wasabbun nasyafi ibadatillah, mereka adalah anak muda yang tumbuh karena ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya Allah Sofyan anne termasuk di dalam. Kenapa demikian bapak dan ibu sekalian? Pernah kan sumpah anak tas sekolah joren di pesantren bukan hanya sekedar melulu belajar agama, tetapi mereka juga dibiasakan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pak Ajarin sebelum anak dan sumpah serajuk dia menyampaikan kepada kita semua, saya juga di atas mobil jalan ke sini sudah disampaikan oleh teman-temannya testimoni tentang siapa daripada almarhum Sofyan ini Pak ya. Sofyan ini kering. Beliau adalah orang yang tawadu, dia adalah orang yang sabar, dia adalah orang yang penyayang, dan ternyata ibadahnya juga sangat luar biasa bapak dan ibu sekalian. Hampir setiap malam beliau bertahajud bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya pun cemburu kepada beliau. Jadi mungkin tahu marahnya kaum muslimin bagi salan di akhirat, tapi anda supaya Sofyan tina kering. Jari kesimpulannya Sofyan ini kering. Insyaallah salama kita panah anda lekan di Allah Ta'ala. Nalanggap patampak kamenan mabahaji kabatur kering Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah tidak mungkin kaum muslimin menzalimi hambanya yang berbuat kebajikan. Hadirin berbahagia, namun kemamawa kaum muslimin tantu juga temarin dengan keluarga merasa sangat kehilangan dengan kematian daripada almarhum ini. Dan saya rasa bapak dan ibu sekalian, bukan hanya keluarganya yang merasa kehilangan, teman-temannya pun merasa sangat kehilangan. Bahkan sesungguhnya Islam ini pun akan merasa sangat kehilangan. Kenapa demikian bapak dan ibu sekalian? Karena penantu pejuang agama kering, dia itu adalah aset bagi agama. Kematian seorang calon ulama itu tentu tidak akan pernah bisa sebanding dengan kematian 1000 orang biasa sekali. Tidak akan pernah sama. Apa sabana kaum muslimin? Karena biasa kehilangan dalam pengkejo penceramanya Pak Desa. Penantu pejabat jamate sampai sembin. Apalagi pun anggota dewan mate rongan alik bana ni kan PAW. Mega pun ustaz mata kareng ulama mata 5 tahun mata belum tentu ada gantinya bapak dan ibu sekalian. Kan yang ibu-ibu kaum muslimin kebetulan roh anak sang imburan nih. Anjo serea tobadi. Jaga serea atau kumbal. Kebetulan mati juga baji kan. Apa dengan karuna mana oh kering coba na juga jakumbal ka mate. Tanya ngapa duduk kering. Mika juga lepak baji ka mate. Nalangi ringna nan juga muslimin kum belakang giling sadar ki. Nah kada kamu ternyata kau salah apa nak kulai mati maku ka kum belakang. Jadi pun kamu jelas sadar kade baji ka sadar jangan jajagur bawa nama.
Jadi kami minta kaum muslimin ke madana, anatan kaum muslimin sobian. Iya, coba jinjo kali.